pertama kali belajar itu kan sampai sekarang ini udah hampir masuk tahun yang ketujuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Ruskin Ramadan. Nah teman-teman, pada kali ini kita kedatangan seorang tamu dan ke channel sebelah. Itu nanti ada itu screenshot nama channel dia. Oke teman-teman. Nah di sini sebenarnya video itu cuman inspirasi gitu teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan seni, kalian bisa tonton video ini. Oke. Nah teman-teman, kita lanjutkan video ini, tahu sampai bacot lagi. Oke teman-teman. Nah Ki, pertama kali nih kau mengenal seni itu kayak mana Ki? Ya sebenarnya simple aja. Jadi pertamanya tuh ya sebenarnya ini kalau khususnya Ya, tentang khususnya. kaligrafi ya, Nah. khususnya tentang kaligrafi itu pertama kali kenal. Pertama kali itu ketika masuk pondok pesantren. Pondok pesantren mana Ya. Ki? Itu namanya Pondok Pesantren Darul Pekanbaru Panam. Nah tuh, bagi teman-teman yang tinggal di Pekanbaru pasti kalian tahu itu. Ya, Enak kan, Ki? jadi di situ kita tuh emang belajar kaligrafi itu setiap hari. Maksudnya setiap minggu tuh ada mata pelajarannya, Oh, satu kaligrafi gitu kan. Iya. Nah sejak saat itu pertama kali ngantar tugas. Iya. Nah ternyata banyak teman-teman yang bilang nih, wah tulisan kamu nih bagus ternyata. Wih. Ya, jadi awalnya mulai sombong. awalnya cuma sesimpel itu. Jadi karena motivasi itulah dari teman-teman kan, karena katanya bagus, jadi adalah keinginan dari diri ini untuk mengembangkannya gitu. Oh gitu. Nah itu pertama kalinya teman-teman. Nah ini yang kedua nih Ki, inspirasi gitu kan. Terinspirasi dari siapa gitu sehingga bisa belajar kaligrafi gitu. Oh iya. Ya tentunya terinspirasi dari salah satu ustadz yang mengajar di sana. Nama beliau itu Ustadz Yasri. Jadi beliau itu yang mengajar dari awal, dari nol Ya. sampai saat sekarang ini. Begitu Ki. Nah Ki, selama belajar kaligrafi itu apa keluh kesahnya Ki? Ya tentunya banyak ya. Banyak, Ya. terutama Seperti yang membosankan kita, ya. ya. Udah Ya kan tahu pengalaman sendiri kan. kadang. Ya kalau belajar kaidah tuh emang begitu teman-teman. Jadi kalau kita belajar itu gimana ya? Tidak bisa tidak bisa kita tuh langsung mahir Bisa. dalam waktu yang sesaat. Jadi harus membutuhkan waktu yang lama. Ya kalau dihitung-hitung dari pertama kali belajar itu kan sampai sekarang ini udah hampir masuk tahun yang ketujuh. Wow. Nah, gitu. Tahun yang ketujuh. Itu juga belum dapat apa-apa gitu. Masih banyak yang harus dipelajari. Oh, Jadi ya keluh kesahnya itu ya dari segi waktu. Jadi kita tuh jangan sampai bosan, jangan sampai kita turun semangatnya. Karena ketika kita belajar kaligrafi itu, kalau kita bosan, itu tidak dapat, tidak Oh, masuk tidak gitu ya. Karena kita tidak bisa menikmatinya gitu ya. nah Ki, bagaimana nih sistem belajar awal pertama kali gitu di kaligrafi gitu? Waktu pertama kali itu, jadi ada beberapa teknik. Jadi yang pertama itu sistem belajar mengajar seperti biasa. Ustadz kita memberikan contoh, kita langsung mempraktekkan. Oh, gitu. Terus yang kedua itu ketika kita tidak didampingi oleh seorang ustadz atau guru, kita bisa belajar sendiri dengan cara menjiplak. Pencipta. Ya, tahu kan? Bukan itu membosankan ya? Iya, tapi itu sangat efektif. Jadi Oh, iya. dengan cara kita menjiplak, kita tahu posisi ujung mata pena kita tuh kemiringannya harus seperti apa. Karena Oh, kita gitu. sudah langsung mengikuti karya master-master itu. Jadi di situ manfaatnya menjiplak. Oh, di situ. Tapi membosankannya Iya. itu yang membuat patah semangat kan. Iya. Nah Ki, kan nih di segi kaligrafi ya. Hmm. Di lain Ki, bidang lain gitu. Selain Bidang kaligrafi lain. apa? Ya masih seputar seni sih. Apa itu? Ya seperti melukis atau fotografer Ya. dan desain-desain grafis bisa lah sedikit. Wih, bisa sedikit Iya. ya. Kalau melukis itu Ki, apakah hanya mencongket-congket aja atau Iya, iya. ya teknik ini? Melukis itu kan kalau kita lihat ya Ya. orang melukis itu kan kayak nyoret-nyoret Iya, tempel warna coret-coret Iya, gitu kan. hasilnya bagus. Nah itu
Bagaimana bisa Ya itu sebenarnya terjadi masih gitu? bingung juga gitu. Soalnya Heeh. emang juga belum pernah belajar kan. Heeh. Belum pernah belajar secara serius pada guru. Emang cuma otodidak Otodidak aja. ya? Belajar dari YouTube kan langsung dicontoh gitu. Tapi sebenarnya tidak sembarang coret emang. Tidak Ya, sembarang. yang mana tahu kan surat congkat kan jadi. Iya, tetap ada tekniknya. Oh, itu melukis. Kalau segi pahat bisa gitu. Pahat. Kurang nih kayaknya nih pahat ini. Bisa aja sih sebenarnya kalau ada alatnya. Oh, kan tinggal alatnya. Tak gitu ya. dia tinggal tukul-tukul aja kan di Sebenarnya toko-toko. tidak susah sih. Iya, Yang tidak penting susah. yang penting keinginan kita, ya kan? Kembali lagi kepada keinginan kita. Kalau kita emang benar-benar mau, walaupun kita terbatas oleh waktu ataupun guru, kita tidak punya gurunya. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi, karena udah ada YouTube atau banyaklah media yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita, untuk belajar otodidak terutama. Cuman di itu waktunya ya, Ki. Iya. Butuh waktu yang lama ya. Tentu. Tidak ada yang bisa sekejap langsung jadi sih. Nah Ki, prestasi yang pernah didapat apa aja Ki dari kaligrafi, entah itu melukis gitu. Aduh, kalau ditanya prestasi, Di mulai sombong nih. ya sebenarnya belum ada apa-apanya sih. Ya ada lah sedikit prestasi kan, tapi ya belum seberapa, belum sampai ke puncaknya. Jadi masih perlu banyak belajar. Tapi bukan pernah ikut MTQ ya Ki? Ya, MTQ nah, itu cuman rezeki aja. ya. MTQ mana Ki? Ya, MTQ di Indra Giri. Ya. Itu di Blok Kijang ya Ki? Iya. Sudah mendapatkan juara ke-1 teman-teman, Ya, kalau mau tahu. alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu mah. Itu mah kalau kita bisa ya, bisa kaligrafi itu insya Allah rezeki kita itu lancar gitu. Ya enggak Ki? Ada Iya, kata tentu. Ustaz lu apa kemarin Ki? Jadi ada salah satu bapak kaligrafer di Indonesia, beliau itu namanya Dr. Didin Sirajudin. Nah, beliau berkata kaligrafi itu selain sebagai seni, dia juga bisa menghasilkan koin katanya. Nah, maksud koin di situ ya kita bisa dapat income kan dari kaligrafi Ini. itu. Ya. Jadi Wah. besar manfaatnya kita hobi di bidang kaligrafi, karena selain bisa dijadikan hobi sampingan kita, itu juga bisa menjadi ladang penghasilan buat kita gitu. Manfaatnya besar juga ya Ki. Ya, tentu. Makanya kepada teman-teman yang punya hobi nulis-nulis itu, jangan stop sampai di situ aja, yang stop sampai hobi nyoret-nyoret aja, tapi dikembangkan. Coret-coret ya. tapi bagus. Harus dikembangkan sampai matang gitu. Nah Ki, waktu di pondok nih kan kau udah bisa nih kaligrafi. Hmm. Punya nggak niat untuk menjual hasil karya gitu? Ya ada sih, tapi gimana ya, ketika kita membuat suatu karya tuh, kalau saya sendiri sih ya, itu niat awalnya bukan untuk supaya laku dijual, tapi yang penting berkarya aja kita. Yang penting Berkarya sebanyak-banyaknya. Ya kalau udah banyak nih ya, ya mana tahu kan. Ya, mana tahu ada pembeli. orang lihat beli ya silahkan gitu. Tapi bukan itu niat awal kita. Niat awal kita emang betul-betul untuk berkarya, melatih kemampuan kita untuk menjadi lebih baik. Nah Ki, pada saat ini mungkin ada nggak kelanjutan untuk mempelajarinya gitu? Oh iya tentu. Masih lanjut Iya ya? masih tentu kan. Seperti yang saya bilang tadi, masih butuh banyak belajar gitu. Ya sekarang juga alhamdulillah ketika kuliah ada satu tempat kursus gitu kan, Lemka, mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi ini yang cabang Ciputat. Nah jadi sekarang masih belajar di situ. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kuliah jurusan apa gitu? Oh iya. Ya kalau dibilang jurusan sih kayaknya nggak nyambung deh sama kaligrafi kan. Jurusannya sastra Inggris. Oh, Ya. itu. Nah nih teman-teman, nih Syauqi ini sebenarnya sudah banyak bisanya teman-teman, seperti ular kobra, banyak bisanya. Jangankan di kaligrafi dan lukis teman-teman, bahasa Inggris dia bagus. Contoh kan Ki, udah ada lawannya nih kali. Tidak mau sombong. Bukan hanya di bahasa Inggris saja teman-teman dia bisa, tapi nge-beatbox juga dia bisa teman-teman. Ya Ki, Sedikit. ya kebetulan kita ini waktu Iya, sama sekolah, hobinya gitu kan. sama hobinya gitu di kaligrafi. Cuma saya nggak bisa melukis itu.
Ya kebetulan kita ini banyak yang bisanya lah gitu kan. Seperti ular kobra juga banyak bisanya gitu. Ya kayak bukannya sombong ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kalian suka dengan video kita, kalian bisa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow IG kita di bawah ya, nanti ada sudut kiri, sudut kanan, sudut atas, entah di mana-mana lah itu. Editor siap nanti ngeditnya, oke teman-teman. Nah kalian teman-teman, untuk kalian yang suka dengan seni gitu, kalian bisa subscribe channel si Shoki. Apa Ki? Shoki Mas Nur. Nah, itu teman-teman. Videonya cukup sampai di sini. Goodbye. See you next video.